Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang kedua. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Ketiga bacaan yang kita dengar pada hari ini lebih berfokus pada sebuah perutusan. Tentang sebuah perutusan tidak hanya berkaitan dengan orang-orang kaum selibat saja, tetapi lebih daripada itu, setiap anak-anak Allah diberikan tugas perutusan oleh Allah sendiri. Masing-masing kita diutus oleh Allah untuk mewartakan karya penebusannya kepada semua orang. Dengan demikian, kasih dan penebusan dari Allah yang kita rasakan dapat juga diterima oleh orang lain melalui pewartaan dan pelayanan kita di tengah alur kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yohanes yang menunjuk kepada Yesus. Pada dasarnya, dalam kisah ini berkaitan dengan kisah yang ditampilkan oleh Yesaya dalam nubuatnya perihal hamba Tuhan. Dalam nubuat Nabi Yesaya diceritakan bagaimana Allah memanggil, berfirman, dan mengutus hambanya di tengah-tengah orang Israel yang mulai menyimpang hidupnya dari perintah dan kehendak Allah. Tidak hanya itu, selain Allah memanggil dan mengutus hambanya itu, Dia juga menjadikan hambanya itu terang bagi semua bangsa. Nah, dari nubuat Nabi Yesaya ini dapat disandingkan dengan bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini.
Yohanes Pembaptis menjadi kaki tangan Tuhan dalam mewartakan siapa Mesias itu kepada orang-orang Israel. Yohanes menunjukkan kepada orang Israel siapakah hamba Allah itu. Yohanes mau menegaskan kepada orang-orang Israel bahwa apa yang disabdakan Allah dalam nubuat Yesaya adalah Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada kenyataannya, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Allah menciptakan kita untuk menjadi penerus wartanya di tengah problematika hidup kita sekarang ini. Semenjak Allah merangkai jiwa dan raga kita dalam kandungan ibu, Dia sendiri telah menitip sabdanya kepada kita. Dia menjadikan kita sebagai terang di dunia yang gelap akan dosa dan dusta. Pertanyaan refleksi yang patut kita renungkan adalah, apakah sejauh ini kita sudah menjadi terang dalam kehidupan kita? Apakah sejauh ini kita sudah menjadi seorang hamba Allah yang baik dan budiman bagi sesama yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Melalui bacaan kudus yang kita dengar pada hari ini, kita semua diajak untuk tetap dan setia menaruh harapan dan hidup kita dalam penyelenggaraan Allah. Dia yang telah menciptakan kita, Dia juga yang menegakkan sabdanya dalam diri kita dan hidup kita. Sudah sepatutnya kita mewartakan dan menjadikan sabda itu sebagai pedoman hidup kita. Dengan demikian, kita akan menjadi terang Allah, dan terang itu akan abadi dan kekal selamanya. Melalui Yohanes Pembaptis, kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk mengakui karya Allah melalui Yesus dalam setiap alur kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita dililiti oleh nestapa dan sengsara, namun Allah tetap membuka telinga dan matanya bagi setiap peratapan hati kita. Kita sekalian diajak untuk menjadi terang Allah, dan dengan kerendahan hati menjadikan terang Allah itu abadi dan nyata dalam tingkah dan tindakan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, tetaplah berbuat baik agar sabda dan terang dari Allah tetap hidup. Tetaplah menaruh harapan dan doa kepada Allah, karena sebagai hamba kita hanya mempunyai Tuhan sebagai tempat yang paling nyaman untuk menangis dan tertawa. Tetaplah membagi berkat, karena berkat Allah sendiri juga akan bertambah dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang mengangkat kita sejauh ini. Dia yang menjadikan kita sebagai terang, maka Dia sendiri juga yang akan menjaga terang dalam hidup kita agar tidak redup dan padam. Mari bersama Yohanes Pembaptis kita berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga kami yang telah Engkau kenyangkan dengan sabda kehidupan, Engkau jadikan sehati di dalam satu cinta yang ilahi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.